Perkenalkan, nama saya Via Armiandau, NIM 2019-34022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi cerpen. Pengertian cerpen. Cerpen atau dapat disebut juga dengan cerita pendek merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Dalam KBBI dijelaskan bahwa cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela dan novel. Ciri-ciri cerpen. 1. Bersifat fiktif atau karangan dari penulis. 2. Tersusun lebih dari 10.000 kata. 3. Dapat dibaca dengan sekali duduk. 4. Diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. 6. Biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung di dalamnya. Fungsi cerpen. Fungsi cerpen ada 5. 1. Fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. 2. Fungsi estetis, yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan, sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Yang kelima, fungsi moralitas, yaitu memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Yang terakhir adalah fungsi religiusitas, yaitu memberi pembelajaran religius sehingga dapat menjadikan contoh bagi para pembaca. Struktur cerpen. Struktur cerpen ada 6. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Dan yang terakhir, yang keenam, koda. Abstrak. Abstrak adalah gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi, peristiwa, dan bermacam unsur lain dalam cerita. 2. Orientasi. Orientasi juga dapat mulai memperkenalkan tokoh, menata berbagai adegan, dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian di mana berbagai konflik mulai muncul. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang telah memuncak mulai mendapatkan pencerahan untuk jalan penyelesaiannya. 5. Resolusi. Resolusi adalah bagian akhir dari konflik atau penyelesaiannya secara utuh. 6. Koda. Koda adalah penutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita. Koda dapat berisi kesimpulan dari seluruh cerita. Unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ada 7. Pertama, tema. Kedua, tokoh dan penokohan. 3. Alur atau plot. Keempat, setting atau latar. Kelima, sudut pandang. Keenam, gaya bahasa. Yang terakhir, ketujuh, adalah amanat. Tema. Tema adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang ketiga, latar. Latar dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 4. Alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian kronologi peristiwa. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Yang ketujuh, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Unsur ekstrinsik cerpen ada 2, yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat dapat diketahui dengan cara dilihat dari sisi kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ideologi. Yang kedua adalah kepengarangan. Sejarah hidup penulis mulai dari kondisi sosial, psikologis, bahkan aliran sastra yang dianut memberikan gambaran lebih dalam menganalisis cerpen. Kaidah kebahasaan cerpen. Kaidah kebahasaan cerpen menggunakan 5 cara. 1. Menggunakan pendeskripsian yang kuat. 2. Menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan. 3. Menggunakan kalimat langsung dan ada juga yang tak langsung ataupun berupa dialog. Yang keempat, menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif.
Yang kelima, menggunakan bahasa informal ataupun semi formal. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. 1. Nilai moral merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan tingkah laku, akhlak ataupun budi pekerti baik buruknya manusia dengan samanya. Yang kedua, nilai sosial berhubungan dengan kehidupan manusia antar manusia dan manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, nilai budaya merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat, nilai religi merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Yang terakhir adalah nilai politik, merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.